Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatah wa qatada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat TV 10, para pemirsa, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, yang disayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa lagi, kita akan belajar bersama memperbaiki bacaan Al-Quran kita kali ini di surah Al-Buruj. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 22. Sebelum kami uraikan, kami akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Buruj dari ayat yang 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Alhamdulillah, inilah surah Al-Buruj. Dan masuk penjelasan dari ayat yang ke-11. Innal ladzina, inna nun bertasydid, kita baca gunnah, didengungkan ya. Nah, temponya lama, kemudian dengung, yaitu keluar dari rongga hidung makhrajnya. Kemudian alladzina, alla di sini al bertemu huruf lam ya. Lam ta'rif bertemu huruf lam, idgham syamsiyah, langsung masuk karena huruf yang sama juga. Kemudian dzi kasrah di sukun, dibaca panjang, satu alif atau dua harakat. Hukumnya mad tabi'i. Amanu, nah ini a mad badal seperti itu. Panjangnya sama seperti mad tabi'i, satu alif. Hanya kenapa disebut mad badal? Karena dia badal. Artinya badal apa? Mengganti. Ganti yang awalnya berat, artinya itu a, seperti itu. Amanu, seperti itu. Maka dia diganti dengan bunyi panjang di sukun yang kedua. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu ya pelafalannya. Kemudian akhirnya dibaca panjang seperti itu. Maka panjangnya sama, tapi ya seperti mad tabi'i, amanu, seperti itu. Kemudian nu dhammah di kedua sukun, dibaca panjang juga, satu alif, mad tabi'i. Wa 'amilus solihati, as-solihati, al bertemu huruf shad, idgham syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah karena bertemu huruf shad, yang mana huruf shad huruf syamsiyah, satu dari 14 huruf. Apa saja kalau al bertemu 14 huruf ini, yaitu ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Maka 14 huruf ini didahului al, alnya langsung tidak dibaca lam sukunnya, tidak dibaca lam sukun, tapi langsung masuk ke huruf 14 ini, yaitu huruf syamsiyah. Kemudian as-solihati, ha, solihah, di sini ada mad tabi'i, keduanya di huruf shad dan ha, panjangnya satu alif. Lahum jannatun, humja, ini mim sukun bertemu huruf jim, yaitu izhar syafawi, mim sukun bertemu jim dibaca jelas. Jannatun, nun bertasydid dibaca dengung gunnah ya. Nama tabi'i tun tajri, ikhfa haqiqi,
tanwin bertemu tak, dibaca samar. Dibaca samar, tidak jelas, tidak juga masuk gitu ya. Samar dan dengung. Tunta, tidak yang tunta seperti itu izhar, atau tutta itu idgham. Maka dia di tengah-tengahnya masih ada nun, bunyi nunnya juga menuju ke huruf ta seperti itu. Dan disertai dengung. Jannatun tajri seperti itu. Kemudian tajri jim sukun, huruf jim, huruf qalqalah dipantulkan, maka dia mantul ya, qalqalah sughra, qalqalah yang ringan. Kemudian ra tarqiq karena kasrah dan diikuti kasrahnya diikuti ya sukun, maka mad tabi'i panjang satu alif. Min tahtiha sama seperti tadi, ini bertemu tak juga ikhfa haqiqi. Tahtiha, ini hak sukun ya. Kemudian ha tahtiha itu ha. Bedakan bunyi hak dan hak. Latih itu ya, karena makhrajnya berbeda. Kalau hak di tengah tenggorokan, kalau hak di pangkal tenggorokan. Tahtiha. Kemudian al-anhar, tahtihal anhar. Di situ al bertemu hamzah dibaca izhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah. Anhar, nun sukun bertemu ha, izhar halqi dibaca jelas nun sukunnya tidak didengungkan dan dialirkan. Jangan jelas tapi ditekan atau dihentak. Al-anhar itu kurang sempurna gitu ya sifat nunnya. Maka dialirkan sedikit, al-anhar, meskipun tidak dengung tapi dialirkan sedikit, tanda bahwa dia izhar, jelas tuh nun sukunnya. Kemudian ha di situ anhar, kalau kita waqaf maka mad arid disukun, mad arid disukun dan bertemu huruf ra-nya. Kalau kita waqaf di situ maka ra-nya tafkhim sukun gitu ya. Kalau kita wasal anharu dzalika, maka hanya ini mad tabi'i biasa. Sedangkan ra-nya tetap tafkhim. Hanya bedanya kalau tadi sukun kalau waqaf, kalau wasal dia dhammah. Kemudian dzalikal fawzul kabir, dzalika mad tabi'i, al fawzu dan al kabir ini alnya izhar qamariyah. Al bertemu huruf qamariyah, yang satu fa, yang satu kaf seperti itu. Fawzu ini fathah diikuti waw sukun dilinkan ya, dilembutkan. Kemudian al-kabir, al-kabir ini di sini mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka mad arid disukun, banyaknya boleh 1, 2 atau 3 alif dan diakhiri ra-nya diwaqaf maka sukun dia, yaitu ra-nya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena didahului ya sukun gitu kan jadinya, maka dia dibaca tarqiq tibis. Di surah Al-Buruj hampir keseluruhan ayatnya dia dibaca qalqalah ya, qalqalah kemudian di akhir ayatnya, kecuali di ayat yang ke-11 ini dan nanti di ayat yang terakhir. Kemudian inna batasya, inna gunnah dibaca dengung, batasya tok sukun dipantulkan, bukan batasya pantulannya tapi batasya pantulannya tebal karena huruf tok tebal. Seperti itu. Batasya shin ya disempurnakan makhrajnya dari tengah lidah seperti jim. Ja, sya, ya seperti itu. Sya. Sehingga udaranya itu tersebar dari kanan dan kiri karena tengah lidahnya terangkat. Rabbika, ra-nya tafkhim ditebalkan karena fathah, la syadid. Nah, di sini kembali lagi mad arid disukun dan juga qalqalah kubra sebagaimana ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Buruj ini, karena di akhir dal dibaca waqaf. Kemudian di ayat yang ke-13 innahu, nun bertasydid gunnah dan hu ini mad silah qasirah karena hu ya dibaca hak kinayah berada di antara dua huruf hidup, maka dia dibaca panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah jadinya 2 alif panjangnya. Huwa yubdi'u, innahu huwa, hati-hati ada 2 hak ya, disempurnakan keduanya. Innahu huwa, kemudian yubdi'u ada ba sukun dipantulkan qalqalah sughra. Kenapa? Karena dia tidak waqaf, dia di tengah ya, ba sukun seperti itu. Yubdi'u, nah ini hamzah ya, yubdi'u, hati-hati jangan yubdi'u, kurang sempurna sifat hamzahnya yang syiddah. Kemudian wa yu'id, dan ini baru ain, wa yu'id
yubdi'u wa yu'id. Kalau ain dari tengah tenggorokan, kalau hamzah dari pangkal tenggorokan. Wa yu'id mad arid disukun dan juga qalqalah kubra di akhir ayatnya, ayat 13. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafuru, al-ghafuru al bertemu huruf ghain dibaca izhar qamariyah, alnya jelas. Kemudian ghafuru, ghain ini huruf tebal ya, dinaikkan juga pangkal lidahnya. Ghafuru fu matabi'i. Ru ini ra-nya tafkhim dibaca tebal, naikkan pangkal lidah juga. Huruf-huruf tebal itu kata kuncinya untuk sederhananya naikkan pangkal lidah seperti itu. Meskipun nanti kalau tingkat lanjut ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian al-wadud, di situ izhar qamariyah pula, wadud mat arid disukun dan juga qalqalah kubra. Dan di ayat 15 dzul arsyil majid, dzul arsy ada izhar qamariyah al-arsy, kemudian pakai ain bertemu ra sukun ya, ra-nya dibaca tafkhim, dzul arsy jangan hamzah. Kemudian al-majid, al-ma di sini izhar qamariyah, kemudian jid mad arid disukun dan juga qalqalah kubra. Inilah ayat 11 sampai 15. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di ayat ke-16 sampai akhir surah Al-Buruj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Buruj di ayat yang ke-16. Fa'alun. Nah, ini di sini ada ain bertasydid. Maka kita sempurnakan sukun dulu baru dia berharokat. Sempurnakan sifatnya huruf ketika dia sukun dan juga tasydid. Dia akan sangat tampak ketika sukun. Seperti itu ya. Setiap huruf itu punya sifat yang akan semakin tampak muncul ketika sukun. Sedangkan ketika berharokat ada, hanya tidak sekuat ketika sukun. Apalagi tasydid. Fa'alu, maka dia dialirkan dulu. Tidak fa'a berhenti, itu seperti hamzah. Fa'alun, seperti itu ya. Dan makhrajnya dari tengah tenggorokan. Silahkan teman-teman dilatih di rumahnya masing-masing seperti itu ya. Dan juga ketika di hadapan guru. Fa'a, dan ini ada mad tabi'i fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Fa'alun lima, lul lima, tanwin bertemu lam. Nah, seolah tidak ada tanwinnya, maka ini langsung idgham gitu ya. Bukan fa'alun tapi fa'alul lima. Seperti itu. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Kalau bertemu ya nun mim waw, nun sukun atau nun bertemu ya nun mim waw, ini bi gunnah disertai dengung. Sedangkan bertemu lam atau ra, dia tidak disertai dengung, langsung fa'alul lima, seperti itu. Lima mad tabi'i yurid, ra tarqiq, ra-nya kasrah dibaca tipis. Rid mad arid disukun, dibaca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif, dan juga ditutup qalqalah kubra di ayat 16. Ayat ke-17 hal ataka, lam sukun, ini lamnya bukan lam ta'rif sebagaimana yang tadi al dia atau ash atau aswa dan seterusnya. Sedangkan ini lamnya lam pada huruf, maka dia dibaca izhar. Kemudian di kalimat berikutnya ataka, ini mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena fathah diikuti alif. Kemudian hadithu, hadithu mad tabi'i kasrah diikuti sukun. Ha dan su, hati-hati ya, ini bukan ha, bukan su, bukan sin biasa. Selalu latihlah, kadang kita, karena di pelafalan kita di bahasa Indonesia itu jarang yang punya memang ha, apalagi sa itu sepertinya sedikit atau bahkan tidak ada seperti itu ya, atau jarang kita gunakan. Maka dilatih di huruf-huruf Arabiyah seperti ini, karena kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Kemudian hadithu gitu ya, ujung lidah bertemu ujung gigi atas thu. Dan al-junud ada izhar qamariyah, al bertemu huruf jim, dan di akhir ayatnya mad arid sukun dan juga qalqalah kubra. Kemudian ayat ke-18 fir'auna, ra sukun didahului kasrah, maka dia dibaca tarqiq, tipiskan, fir'auna bukan fir'auna. Dan tidak perlu memoncongkan bibir seperti itu.
Auna ada ain ya, dilatih ainnya, sempurnakan hurufnya. Wa thamud, di situ tha ya, ditunaikan juga, disempurnakan makhraj dan sifatnya. Mud, mata arik disukun dan qalqalah kubra dipantulkan dalnya. Balil ladzina kafaru, balil ladzina kafaru, alladzina ya, balil ladzina ini al idgham syamsiyah, al bertemu huruf lam. Zi mad tabi'i, kafaru, ru ra-nya tafkhim dibaca tebal, maka dia diangkat pangkal lidahnya. Kemudian ru dhammah di kedua sukun mad tabi'i, begitu pula fi juga mad tabi'i. Takzib, kaf sukun disempurnakan sifat huruf kafnya tak ya, ditekan tak baru didesiskan tak ya, seperti itu, kaf dan tak seperti itu ya. Takzib, zi menggunakan zal seperti sa, makhrajnya ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Zi, takzib mat arid sukun dan juga qalqalah kubra. Ba ya ini qalqalahnya. Kalau yang lain tadi dal. Kalau dal ba masih tipis pantulannya, bukan yang seperti ta gitu ya. Kemudian ayat ke-20, wallahu. Nah ini hati-hati, lafaz Allah dibaca tafkhim karena lafaz Allah didahului harokat fathah. Nah hati-hati jangan sampai wa-nya dibaca wa, padahal dia fathah dan dia tipis. Yang tebal itu lafaz Allahnya. Wallahu, bukan wallahu, bukan seperti itu ya. Itu wawunya ikut tebal. Wallahu, lamnya yang ditebalkan. Kemudian min waraihim, miwa idgham bi gunnah, dan sukun bertemu huruf wawu dibaca masuk dan dengung. Waraihim, ra-nya dibaca tafkhim karena berharokat fathah, naikkan pangkal lidahnya ra, seperti itu. Kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat, mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dia mad wajib muttasil dibaca panjang 2 alif atau 4 harokat. Waraihim, kemudian mim sukun bertemu mim dibaca dengung ya, idgham misli karena sama-sama ya, misli huruf yang sama, dan idgham masuk dan dengung. Wallahu min waraihim muhiyyiq, di sini mat arid disukun dan juga qalqalah kubra. Nah di sini ta sukun, ta-nya yang diwaqafkan ya, diwaqafkan, maka pantulannya tebal, muhiyyiq, bukan muhiyyiq. Kalau ba jim dal tipis pantulannya, ad, sedangkan to tebal. Kemudian di ayat ke-21, bal huwa, lam sukun dibaca izhar, huwa qur'anun, qaf ya. Kemudian ra sukun didahului, dhamma dibaca tafkhim tebalkan. Qur'anun, a hanya mad badal ya, mad badal dibaca panjang 1 alif. Num majid, qur'anum majid, tanwin bertemu mim dibaca masuk dan dengung ya, seolah tidak ada bunyi nun pada tanwinnya karena dia langsung idgham, langsung masuk ke mim dan tadi disertai dengung. Majid, mat arid sukun, boleh 1, 2 atau 3 alif, dengan catatan konsisten gitu ya, konsisten dari awal bacaan sampai akhir bacaan, sekali tilawah sekali duduk itu sama mat arid sukunnya. Majid, kemudian qalqalah kubra dalnya. Di ayat yang terakhir, ayat ke-22, fi lauhim mahfuz, fi mat tabi'i kasrah di kedua sukun, lauhin itu lin ya, fathah di kedua waw sukun, au seperti itu, tidak perlu dihentak, tidak perlu ditekan terlalu berlebihan. Kemudian himma, tanwin bertemu mim dibaca masuk dan dengung. Fi lauhim, bukan fi lauhin lagi karena langsung bertemu mim dibaca idgham masuk. Kemudian bi gunnah disertai dengan dengung. Fi lauhim, kemudian mahfuz, ha sukunnya disempurnakan, ditempatkan di makhrajnya ha, yaitu tengah tenggorokan, dan desiskan, alirkan suaranya desis, kemudian mahfuz, mat alif disukun, dhammah tidak sukun mat, kemudian bertemu huruf hidup dibaca waqaf, dan di akhirnya tidak qalqalah kubra sebagaimana tadi kami sebutkan, yaitu di ayat 11 dan 22. Ini uniknya surah Al-Buruj ya.
dan di angka yang berkelipatan. Ayat 11 dan 22 di akhirnya tidak ditutup dengan qalqalah. Sedangkan semua ayat dari ayat 1 sampai akhir kecuali 2 ayat tadi semuanya qalqalah seperti itu. Nah, karena ini dha, maka dia dialirkan suaranya mahfuz seperti zal, seperti itu. Hanya dia tebal kalau dha. Inilah surah Al-Buruj yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bacanya sesuai yang diperintahkan Allah, warattilil Qur'ana tartil, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ini mudah-mudahan kita tergolong sebagai ahli Al-Qur'an yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan juga keluarga kita, anak turun kita semuanya. Mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.